وزدنا علما وبارك لنا في علمنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis. Ini adalah malam Jumat yang kedua. Materi kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih mempelajari kitab Bulughul Maram pada kitabun nikah. Kita sudah sampai pada hadis 981. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, kalau tidak disebutkan bin siapa, maka Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila khataba. Khataba itu bisa bermakna berkhutbah, bisa bermakna melamar. Nah, di sini maknanya melamar karena ini kita sedang bicara tentang kitab nikah. Idza khataba, apabila melamar ahadukum, salah satu dari kalian, almar'ata, seorang wanita, fa in, maka jika istata'a, mampu, ayyang dhura, untuk melihat, minha, dari perempuan tadi, ma yad'uhu, apa yang bisa memotivasi dia, ila nikahiha, untuk menikahi perempuan tersebut, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa rijaluhu thiqat, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya, wa sahhahahul Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki sebelum melamar seorang perempuan, maka disunnahkan untuk nazar. Nazar itu apa? Melihat kepada perempuan. Kenapa melihat? Supaya cocok atau tidak. Karena kalau sudah melamar kemudian ternyata tidak cocok, nah ini bahaya. Akan jadi tidak senang ini. Maka sebelum melamar lihat dulu. Sudah cocok, dilamar. Sehingga nanti pernikahan dalam keadaan mantap, sudah tidak ada masalah lagi. Nah, di sini perintah Nabi adalah falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Apakah perintah ini sunnah ataukah wajib? Mayoritas para ulama mengatakan perintah ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau seorang laki-laki sebelum melamar dia tidak melakukan nazar sama sekali, ini juga tidak berdosa. Hanya saja lebih baiknya adalah nazar, karena ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kecil ulama berpendapat nazar itu hukumnya makruh, tapi ini pendapat yang jelas-jelas salah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh. Kalau Nabi menyuruh kemudian orang mengatakan makruh, ini jelas melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah nazar ini ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama sudah kita bahas, yaitu apa hukumnya tadi. Pembahasan kedua, yang dilihat apa, yang dinazar apa. Mayoritas para ulama berpendapat yang dinazar dari tubuh wanita yang akan dilamar ini hanyalah 2 bagian. Pertama pada wajahnya, yang kedua pada telapak tangannya. Baik itu telapak tangan luar maupun telapak tangan bagian dalam. Nih. Sehingga selain itu nggak boleh melihat ke bagian tangan di atasnya, nggak boleh. Melihat dalam kondisi jilbabnya dibuka, nggak boleh. Pendapat yang kedua, mazhab Dawudi. Mazhab Dawudi itu sama dengan mazhab Zahiri. Beliau berpendapat boleh melihat kepada seluruh tubuhnya. Caranya bagaimana? Misalnya ketika dia sedang mandi, kita ngintip dari atas genteng. Nah, ini mazhab Dawudi. Imam Auza'i berpendapat bahwasanya yang dilihat adalah dagingnya. Karena perempuan ada yang gemuk, ada yang kurus. Laki-laki ada yang suka gemuk, ada yang suka kurus. Maka lihat dagingnya. Mohon maaf, biasanya laki-laki itu yang disukai apanya, Pak? Laki-laki itu kalau melihat perempuan tuh dagingnya yang disukai apanya? Mohon maaf nih. Perutnya tampaknya enggak, Pak? Kalau dari sisi badannya ya paling-paling mohon maaf pantatnya. Nah, maka dilihat pantatnya. Wah, ini cocok ini saya. Nah, sudah, lamar. Wah, ini enggak cocok saya, tipis men rana isine kuwi. Nah, maka enggak usah dilamar. Mau dia, Bang? Dipindah. Oh, iya.
Ini ada pingnya, ini memang letaknya mestinya di sini. Jadi sudah ditandai ping ini supaya nggak terbalik lagi. Nah, kalau pas kan nggak masalah, Pak. Kalau terbalik bermasalah. Maka ini ditandai ping ini supaya nggak terbalik. Nah, ini mungkin karena pingnya satu, besok lagi tambah yang gede, Mas. Jadi ada 3 pendapat. Wajah, telapak tangan, atau seluruh tubuh, atau kepada daging. Pendapat pertama, mazhab mayoritas para ulama sangatlah kuat bahwasanya yang dilihat hanyalah telapak tangan dan wajah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asma, Asma ini adalah kakak ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, idza balaghatil mahid, apabila telah sampai usia balik, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya tidak halal, ayyura minha, bahwasanya terlihat dari tubuhnya syai', sesuatu pun, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyara, dan Nabi menunjuk, ila wajhi, ke wajah beliau, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangan beliau. Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah, dan kata Syekh Albani derajatnya hasan, ya. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan, tapi Syekh Albani katakan hasan. Nah, ini dalilnya bahwasanya yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu nggak boleh. Masalah yang ketiga dalam masalah nazar, apakah nazar itu harus minta izin kepada wanita tadi atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat nazar ini tidak harus izin. Dia nggak tahu nggak apa-apa. Jadi misalnya dia biasanya punya kebiasaan pergi ke pasar jam 6 misalnya. Nah, maka kita cegat, ya. Sebelum di pasar kita cegat jam 6. Maka jam 6 dia lewat, kita lihat, oh kayak gini orangnya. Ya udah cocok. Nah, nggak ada masalah seperti ini, nggak harus izin. Karena kalau izin ini bisa menyebabkan malu dia. Saya mau izin nazar dulu. Nah, ini malu, malah nggak muncul lagi dia. Biasanya keluar jam 6 dia malah nggak mau keluar. Sehingga masalah. Hanya Imam Malik yang berpendapat dari 4 mazhab ini yang mengatakan makruh untuk nazar tanpa minta izin. Rasulullah mengizinkan kita nazar tanpa harus minta izin, berarti tidak perlu minta izin. Masalah yang keempat, kapan waktu nazarnya? Mazhab Syafi'iyah berpendapat nazar ini harus sebelum melamar, jangan setelah. Karena kalau kita setelah melamar, kemudian baru nazar, kemudian nggak cocok, nah ini jadi kesakit hati dia. Udah dilamar dibatalkan gara-gara nazar nggak cocok. Nah, maka nazar dulu. Kalau sudah cocok lamar, kalau tidak cocok nggak dilamar, maka nggak ada yang sakit hati. Kenapa seperti itu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirara. La darara, tidak boleh memadarati orang, wa la dirara, tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, sahih. Nah, maka kalau seseorang menyakiti hati, ini termasuk memadarati, nggak boleh. Maka jangan memadarati dengan cara apapun juga. Dilarang oleh para ulama memadarati itu berdasarkan hadis ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 982, walahu, dan bagi hadis ini syahidun, ada hadis syahid. Syahid itu artinya penguat. Ya, jadi hadis yang semisal yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang maknanya sama. Inda Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya, Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah ini sahabat Nabi yang terkenal istrinya banyak, Pak. Istrinya 80 orang. Tapi bukan 80 langsung, bukan. 4 cerai, nanti cari lagi 4, cerai lagi, cari lagi 4, sampai 80 gitu. Ini Mughirah bin Syu'bah. Hasan bin Ali, istrinya 200. Caranya juga begitu, 4 nikahi, 4 cerai, 4 nikah lagi, 4 cerai. 983. Wa inda Ibnu Majah, tapi jangan ditiru, Bang, ya. Itu cerita tidak untuk ditiru. Dan pada apa? Ada yang punya anak, ada yang enggak. Sehingga anaknya banyak, Hasan bin Ali itu. Maka sekarang di Indonesia ada yang keturunannya Hasani, Husaini, itu karena ya istrinya banyak Hasan ini. Wa inda Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Ibnu Hibban. Ibnu Majah itu kitabnya kitab Sunan, Ibnu Hibban kitabnya kitab Sahih, min hadits Muhammad bin Maslamah, dari hadisnya Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 984, wali Muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
beliau bersabda, lirajulin, kepada seorang laki-laki, tazawwaja, yang ingin menikahi imra'atan, seorang perempuan, yang telah ingin menikahi seorang perempuan. Jadi sudah ada niatan menikahi. Anadharta ilaiha, apakah kamu sudah nazar kepada perempuan tadi? Qala, dia mengatakan belum. Qala, beliau bersabda, idhhab, pergilah, fanzur, maka nazarlah, ilaiha, kepada perempuan tersebut. Ini hadis riwayat Muslim, ini sebenarnya ada kepanjangannya. Rasulullah mengatakan, lihatlah kepada perempuan tersebut, karena perempuan ini termasuk perempuan Ansor, dan perempuan Ansor itu matanya sipit. Nah, maka maksudnya Nabi adalah, kamu lihat dulu perempuannya cocok atau enggak. Kalau enggak, jangan dilamar. Kalau cocok, lamarlah, matanya sipit. Orang Arab menganggap mata yang lebar ini cantik, Pak. Berarti mata sipit apa? Enggak cantik. Maka orang Arab melihat Cina itu elek, enggak ada yang cantik, karena matanya sipit. Mungkin kulitnya putih, iya, tapi matanya sipit, enggak cantik. Orang Arab menganggap mata yang lebar itu yang cantik. Nah, ini yang melamar adalah seorang muhajir dari Mekah. Dia hijrah ke Madinah, ketemu dengan cewek-cewek Madinah, matanya sipit-sipit. Nah, oleh Nabi disuruh melihat dulu. Kamu kalau cocok, lamarlah. Kalau enggak, jangan. Karena mata mereka sipit. Kalau enggak cocok, jangan dilamar. Ternyata dia cocok, akhirnya kemudian dinikahi juga. Ya, laki-laki ini adalah Mughirah bin Syu'bah yang tadi banyak istrinya tadi. Hadis 985. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Untuk Ibnu Umar kita mendoakannya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, karena Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi dan bapaknya Umar ini juga sahabat Nabi, sehingga dua-duanya kita doakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtub, janganlah melamar, ba'dukum, sebagian kalian, ala khitbati akhihi, atas lamaran saudaranya. Maksudnya saudaranya ini saudara sesama muslim. Hatta, sehingga yatruka, meninggalkan, al-khatibu qablahu, pelamar sebelumnya atau pelamar pertama, atau ya'dzana lahu, mengizinkan untuk dia, al-khatib, pelamar yang pertama tersebut. Hadis muttafaqun alaih, dan hadis ini lafalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang wanita sudah dilamar oleh seseorang laki-laki, maka kita tidak boleh untuk melamarnya. Ini namanya ngerebut seperti ini. Beliau mengizinkan, boleh kamu melamarnya dengan catatan salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pelamar pertama sudah meninggalkan, sudah nggak jadi, sudah selesai masalah, ya sudah, berarti lamarlah. Misalnya yang pertama tadi menganggap, wah nggak cocok ya, nggak jadi melamar. Atau perempuannya yang nggak cocok, menolak, nggak jadi melamar, nah, berarti ini sudah selesai masalah. Nah, baru kita boleh untuk masuk. Kalau masih proses, nggak boleh kita masuk. Kemungkinan yang kedua adalah ya'dzana lahul khatib. Pelamar pertama tadi mengizinkan, berarti kita harus minta izin dulu. Saya dengar engkau melamar perempuan tadi. Dalam hati saya sebenarnya sudah ada niatan melamar, tapi saya kalah cepat sama engkau. Boleh enggak kalau saya juga ikut melamar, biar dia memilih aku atau engkau. Kalau engkau ya alhamdulillah, kalau aku ya alhamdulillah. Jadi enggak usah sakit hati, perempuan kan banyak. Nah, ini boleh minta izin seperti ini, Pak. Tapi karena minta izin ini berarti kalimatnya kan ya'zan, ya, mengizinkan. Berarti kalau dia mengizinkan baru boleh. Kalau enggak berarti enggak boleh. Maka tergantung pelamar pertama. Nah, pelamar pertama mengizinkan, kita jalan. Pelamar kedua pelamar pertama tidak mengizinkan, maka pelamar kedua enggak boleh jalan, boleh lanjut. Nah, sekarang perempuan yang sudah dilamar, ini bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan ada 3 kemungkinan. Pelamar yang pertama, apabila dia sudah meninggalkan alias tidak jadi, atau dia sudah ditolak lamarannya, nah maka ini pelamar yang kedua boleh untuk masukkan lamarannya, nggak apa-apa. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, perempuan ini menerima, maka sepakat para ulama tidak boleh pelamar kedua untuk masuk karena sudah diterima. Meskipun ada kemungkinan pelamar kedua ini kalau masuk dia akan diterima juga, dan pelamar pertama akan dibatalkan. Meskipun dia yakin seperti itu, tetap nggak boleh.
Misalnya ada seorang perempuan, kita tahu bahwasanya dia senang sama kita, misalnya. Tapi kita tidak segera melamar. Akhirnya dilamar orang lain. Kita tahu kalau kita melamar, dia pasti akan menerima kita. Meskipun dia sudah menerima lamaran orang lain. Tapi seandainya dia tahu bahwa kita melamar, dia akan membatalkan lamaran pertama. Meskipun begitu, nggak boleh. Ini sudah sepakat para ulama, nggak boleh. Kemungkinan yang ketiga, perempuan yang dilamar ini masih berpikir. Jadi tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tapi mikir. Misalnya dia mengatakan, saya berpikir selama 1 pekan atau 1 bulan. Kalau cocok saya akan terima, kalau tidak nanti saya berikan jawaban tidak. Nah, selama memikir seperti ini boleh atau tidak dilamar, ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut zahir hadis ini tidak boleh, karena di sini kalimatnya hatta yatrukal khatib qablahu, sehingga pelamar pertama meninggalkan. Ini kan belum meninggalkan, berarti nggak boleh. Tapi Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya boleh. Sehingga yang tidak boleh itu adalah apabila perempuan tersebut sudah mengiyakan. Kalau perempuan tersebut sudah mengiyakan, kemudian pelamar yang pertama ini jadi tidak meninggalkan, nah ini nggak boleh. Tapi kalau masih mikir, nggak ada masalah. Coba kita lihat pendapatnya Imam Malik tersebut dalam kitab Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan, la yakhtubu ala khitbati akhi. Yang dimaksud jangan melamar atas lamaran orang lain adalah ayyakhtubar rajulul mar'ata. Seseorang melamar seorang perempuan, fatarkana ilaih, maka perempuan tadi cocok sama laki-laki tersebut. Wa yattafiqani, dan keduanya sudah sepakat ala sadaqin wahidin ma'lum, atas mahar yang diketahui. Jadi misalnya maharnya berapa? 10 juta. Udah sepakat. Waqad taradaya, keduanya sudah sepakat, sudah saling ridha. Fahiya tashtaritu alaihi li nafsiha, dia sudah minta syarat untuk diberi mahar tersebut. Fatilkal lati nuhiya ay yakhtubaha ar-rajulu ala khitbati akhi. Itulah yang dilarang oleh Nabi untuk dilamar oleh pelamar yang kedua. Walam ya'ni bidzalika, dan Nabi tidak memaksudkan dengan larangan tadi, idza khatabar rajulul mar'ata, apabila seseorang itu melamar seorang wanita, falam yuwafiqha amruhu, lalu dia belum disepakati atau disetujui oleh perempuan tadi, walam tarkan ilaih, dan perempuan tadi belum cenderung atau belum cocok kepadanya, masih mikir, ini termasuk yang belum cocok ya. Itu bukanlah yang dimaksud oleh Nabi alla yakhtubaha ahad, untuk tidak boleh dilamar oleh seorang pun, bukan itu. Karena kalau itu dilarang, fahadza babu fasadin, ini adalah satu pintu kerusakan, yadkhulu 'alan nas, yang kerusakan tersebut akan masuk kepada para manusia. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Jadi kesimpulannya, kalau perempuan itu masih berpikir, belum setuju, belum cocok, ini menurut Imam Malik boleh untuk dilamar. Hadisnya atau dalilnya sama, ya hadis tadi. Hanya bagaimana cara memahaminya. Imam Malik berpendapat nggak apa-apa, dia masih mikir. Kalau dilarang untuk dilamar, ini kerusakan untuk manusia. Bagaimana kerusakannya? Karena perempuan ini bisa jadi dia masih memilih, dia masih memikir ini sambil menunggu barangkali ada lamaran lain. Dia akan menimbang. Kalau hanya satu ini ya sudahlah, saya terima. Tapi kalau ada 2, 3, 4, nah 4 ini akan dipikir semuanya. Mana yang lebih cocok dia? Nah, inilah yang dimaksud apa? Babu fasadin yadkhulu 'alan nas. Karena itu wallahu a'lam bishawab, tampaknya kuat sekali pendapat Imam Malik ini, ya, penafsiran beliau terhadap hadis ini, bahwasanya perempuan itu kalau memang masih berpikir, belum menentukan jawaban, maka masih boleh untuk dimasuki oleh pelamar yang kedua. Tetapi saya harus mengingatkan di sini. Kalau kita tahu bahwasanya masuknya pelamar kedua itu menyebabkan pertengkaran dengan pelamar pertama, enggak usah. Karena termasuk salah satu tujuan dari aturan-aturan ini adalah supaya tidak adanya percekcokan antar manusia.
Hendaklah umat Islam ini saling damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, as-sulhu jaizun bainal muslimin. As-sulhu, damai itu jaizun, boleh, bainal muslimin, di antara umat Islam. Illa, kecuali sulhan, perdamaian, ahalla haraman, yang menghalalkan sesuatu yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Allah juga menghasung kita untuk berdamai. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 128, was-sulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik daripada pertengkaran. Karena itu, kalau memang menyebabkan cekcok dengan pelamar pertama, maka tidak usah melamarnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya 986, ini hadis cukup panjang. Karena hadisnya panjang, kita ambil pelajarannya langsung di tengah-tengah membaca hadisnya. Wa an Sahl bin Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhuma qala, ja'at, telah datang, imra'atun, seorang wanita, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tu, aku datang, ahabulaka, saya memberikan kepada engkau nafsi, diriku. Maksudnya, kalau engkau mau menerimaku sebagai istri, silahkan, tanpa mahar enggak apa-apa. Fanadhara, maka memandang, ilaiha, kepada perempuan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'adan nadhara fiha, maka beliau itu melihat dari bagian atasnya, wasawwabahu, lalu melihat dari bagian bawahnya. Ya, jadi dari kepala dilihat badannya terus sampai ke kaki. Ini dalil nazar. Nazar dari atas sampai bawah, tapi kondisinya masih terbungkus pakaian, berarti yang terlihat hanyalah apa? Wajah dan telapak tangan. Tsumma, kemudian, taqta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah, Nabi itu menundukkan kepalanya. Ini kebiasaan Nabi. Kalau Nabi dimintai izin, kemudian beliau tidak setuju, itu beliau diam. Beliau tidak pernah mengatakan enggak boleh atau enggak mau, enggak pernah. Karena itu akan menyakiti hati. Maka ini perempuan menawarkan dirinya, ya Rasulullah, kalau engkau mau, saya siap jadi istrimu, enggak usah bayar mahar. Langsung bebas, gratis. Maka Rasulullah melihat dari atas ke bawah, tidak cocok, maka beliau diam. Nah, diamnya Nabi ini menunjukkan apa? Beliau tidak setuju. Nah, perlu diketahui bahwasanya menawarkan diri dari seorang perempuan kepada laki-laki ini diperbolehkan, nggak ada masalah. Tetapi harus pakai mahar, Pak, kalau menikah. Kalau tidak pakai mahar, maka itu khusus Nabi. Dalilnya pada surat Al-Ahzab ayat 50. Wa mra'atan mu'minatan, Allah sudah halalkan seorang perempuan beriman untuk Nabi. In wahabat nafsaha, jika dia memberikan dirinya, lin nabiyyi, kepada Nabi. In aradan nabiyyu ayyastankihaha, jika Nabi ingin menikahinya tanpa mahar, maksudnya khalisatan laka, itu khusus untuk Nabi, untuk kamu saja wahai Nabi. Min dunil mu'minin, tanpa orang-orang beriman yang lain. Jadi orang-orang beriman yang lain enggak boleh tanpa mahar seperti itu. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan atas orang-orang beriman dalam istri-istri mereka. Salah satunya tadi mahar. Nah, maka untuk orang-orang beriman yang lain wajib pakai mahar. Maka seorang perempuan nawarkan kepada ustaz, enggak apa-apa. Ada yang mau nawarkan kepada Ustaz Abu Zaidan misalnya, Ustaz, saya mau jadi istrimu yang kedua, enggak apa-apa. Tapi harus pakai apa? Mahar. Ini bukan penawaran loh, Pak. Barangkali ada yang mau, bukan. Ini hanya contoh aja. Ini contoh, barangkali prakteknya gimana? Nah, begitu. Falamma, maka tatkala ra'at, melihat, almar'atu, perempuan tadi, annahu, bahwasanya Nabi, lam yaqdi, tidak memutuskan, fiha, terhadap dirinya, syai'an, sesuatu pun, jalasat, maka perempuan itu duduk di majelis tersebut. Nah, jadi ini Nabi bersama para sahabatnya laki-laki, ini perempuan datang di majelisnya, duduk di situ. Faqama, maka bangkitlah rajulun, seorang laki-laki, min ashabihi, dari para sahabatnya Nabi. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah, apabila tidak ada bagimu hajat terhadap perempuan ini, fazawwijniha, maka nikahkan saja dengan saya. Qala, Nabi bertanya, fahal indaka, apakah ada padamu, min syai'in, sesuatu, maksudnya mahar. Ini menunjukkan mahar itu hukumnya apa?
wajib. Faqala, maka Rasulullah, maka laki-laki tadi berkata, la, tidak ada. Wallahi demi Allah, ya Rasulullah, enggak punya mahar. Jadi dia miskin. Qala, Nabi bersabda, idhab, pergilah ila ahlika, kepada keluargamu. Fangdur, lihatlah, hal tajidu syai'an, apakah kamu mendapatkan sesuatu untuk mahar? Fadhahaba, maka dia pergi ke rumahnya. Thumma raja'a, kemudian dia kembali lagi ke majelis. Faqala, lalu dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an. Demi Allah, saya tidak dapatkan sesuatu untuk mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda lagi, ungdur, lihatlah lagi, walau meskipun khataman, satu cincin min hadidin, dari besi. Cincin besi harganya berapa, Pak? 6.000, 10.000. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya mahar dengan harga yang sangat murah. Tidak ada batasan maksimal maupun minimal mahar. Banyak dalil yang menunjukkan kepada hal ini. Salah satu contohnya saya tampilkan satu saja, ya, bahwasanya mahar itu tidak ada batas maksimalnya, juga tidak ada batas minimalnya.